Berhenti cari laptop RAM dengan 8 GB di tahun 2026 kalau kalian gak mau nyesel di kemudian hari. Di depan saya ini ada Asus VivoBook Go 14 yang harganya merakyat tapi speknya gahar banget teman-teman ya. Kenapa saya berani bilang laptop ini laptop gahar dan harganya merakyat? Soalnya Asus berani memberikan RAM 16 GB LPDDR5 dan sertifikasi militer. Banyak yang bilang laptop seri Go itu lemot. Tapi setelah saya pakai 1 minggu, ada satu rahasia yang bakalan kita bahas di video kali ini. Oke, yang bakalan kita bahas yang pertama yaitu dapur pacunya dulu teman-teman ya. Di dalamnya ini Asus memberikan AMD Ryzen 5 7520U dengan Radeon Graphics. Seri U ini fokusnya di efisiensi daya dan suhu yang adem. Tapi bintang utamanya di sini bukan cuma prosesornya, melainkan RAM 16 GB LPDDR5 5500 MHz dual channel. Jujur aja, di harga segini dapat RAM 16 GB LPDDR5 itu udah mewah banget. Meskipun sistemnya onboard dan nggak bisa ditambah ya, tapi kapasitas 16 GB itu udah sweet spot banget buat tahun 2026. Mau buka puluhan tab Chrome sambil edit dokumen Excel berat dan meeting online sekaligus, laptop ini nggak bakal kerasa ngap-ngapan. Untuk penyimpanannya, dia pakai 512 SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 teman-teman. Saya udah tes kecepatannya dan hasilnya cukup memuaskan. Read ada di kisaran 1750, kemudian write-nya ada di 1704. Angkanya stabil banget buat pindahin file kerjaan gede atau buka aplikasi berat. Feel-nya tetap berasa instan dan responsif. Layar laptop ini ukurannya 14 inci Full HD IPS level dengan resolusi 1920 x 1080p dengan rasio 16:9 walaupun color gamutnya 45% NTSC. Keunggulan utamanya ada di anti-glare display. Permukaannya matte, jadi nggak mantulin cahaya lampu pas kalian lagi fokus kerja. Bezelnya juga tipis dengan screen to body ratio 83%. Tapi jagoan utamanya adalah durability. VivoBook Go 14 ini udah lolos standar militer Amerika, MIL STD 810H, mulai dari tes jatuh, guncangan, sampai suhu ekstrim dia udah lolos. Bodinya kokoh banget, nggak kerasa ringkih sama sekali. Excelnya pun udah bisa dibuka 180 derajat teman-teman ya. Berguna banget kalau lagi diskusi kelompok di meja. Tinggal rebahin aja layarnya. Ini juga fitur pengaman supaya engsel nggak gampang patah kalau nggak sengaja ketekan ke belakang. Kombinasi AMD Ryzen 5 7520U dengan Radeon Graphics, kemudian RAM 16 GB LPDDR5 5500 MHz dual channel, tidak lengkap kalau kita lihat hanya di atas kertas aja. Gimana kalau diajak siksa kerja berat? Nah, ini yang bikin saya kaget. Saya tes render Blender pakai sampel BMW. Hasilnya selesai dalam waktu 11 menit 39 detik. Untuk laptop dengan prosesor seri U, angka di bawah 12 menit ini tergolong stabil banget. Artinya, manajemen suhunya sanggup nahan performa maksimal dalam waktu yang lumayan lama tanpa throttling yang parah. Kemudian saya tes pakai Cinebench R15, hasilnya OpenGL 55,20 fps, kemudian CPU-nya ada di 682 GB. Angka ini nunjukin performa CPU yang cukup stabil buat olah data dan multitasking harian. Terus saya lanjut ke 3D Mark Time Spy. Graphics score 487, CPU score 2753. Total Time Spy score-nya di 555. Memang skor grafisnya bukan buat gaming berat, tapi CPU skornya yang hampir menyentuh 2800 itu ngebantu banget buat proses komputasi yang cepat. Nah, meskipun ini bukan laptop gaming, tapi saya penasaran gimana sih kalau misalkan kita ajak main game menggunakan game yang populer. Pertama, saya tes Valorant di setting Full HD 1080p graphic low. Hasilnya, game ini bisa berjalan stabil di kisaran maksimal 91 fps. Tapi pas lagi war intense atau banyak efek skill keluar, FPS-nya bisa drop ke angka 20-an. Terus saya coba game yang lebih berat, Genshin Impact, di resolusi 1080p dengan setting grafik low. Laptop ini masih sanggup ngasih performa stabil di rentan 24-60 fps. Masih sangat layak buat sekedar ngerjain daily quest atau farming santai.
Buat kalian yang suka main Roblox, laptop ini juga nggak ada kendala sama sekali. Semuanya berjalan lancar dengan FPS konsisten di angka 50-60 FPS. Tralalero tralala. Secara desain, dia simple banget teman-teman dengan warna cool silver yang saya pegang ini. Kemudian beratnya juga cuma 1,38 kg. Kalau misalkan dimasukin ke tas, dibawa ke kafe, ini bakalan kerasa enteng banget teman-teman ya. Kemudian masalah urusan colokan juga lengkap. Ada satu USB 3 Gen 1 Type-C buat transfer data kencang. Kemudian ada satu kali USB 3 Gen 1 Type-A buat flash disk atau SSD eksternal. USB 2 Type-A pas banget buat dicolok dongle mouse. Kemudian ada satu HDMI 1.4 buat presentasi ke proyektor. Kemudian ada combo audio jack 3,5 mm dan tentu saja satu kali DC buat ngecas. Untuk konektivitas nirkabelnya, laptop ini sudah dibekali Wi-Fi 6E. Ini udah didukung frekuensi 6 GHz. Jadi kalau kalian tinggal di apartemen atau kos-kosan yang sinyal Wi-Fi tetangganya bertebaran di mana-mana, laptop kalian gak bakal gampang keganggu sinyalnya karena dia punya jalan sendiri yang lebih sepi dan stabil. Internetan jadi lebih satset dan minim ping drop. Nggak cuma itu, Bluetooth-nya udah versi 5.3, ini versi yang lebih baru ya. Koneksi ke TWS atau mouse wireless kalian bakal lebih stabil, minim delay, dan yang pasti lebih hemat konsumsi daya baterai. Investasi yang cakep banget buat jangka panjang. Oke, sekarang kita bahas keyboardnya teman-teman. Ini khas Asus VivoBook banget. Empuk dan punya travel distance yang pas. Ngetik ribuan kata buat skripsi atau laporan kerja nggak bakal bikin jari cepat pegel. Dan tentu saja udah ada backlit-nya, jadi ngetik di kegelapan nggak perlu ngeraba-raba tombol. Di pojok touchpad-nya ada fingerprint sensor. Ini fitur kecil yang fungsional banget. Kalian nggak perlu ngetik pin lagi, tinggal tempel jari, langsung masuk ke Windows. Di bagian atas layar, kita dapat webcam 720p HD. Kualitasnya sendiri udah standar laptop Asus. Cukup oke buat kuliah online atau meeting kerja harian selama cahaya di ruangan kalian mencukupi. Tapi yang patut diapresiasi adalah adanya fitur Physical Privacy Shutter. Jadi ada penutup fisik manual di lensanya yang bisa kalian geser. Oke, dan ini untuk pengetesan webcamnya ya, maksimal di 720p ya. Jadi ini spesifikasinya webcam standar. Dan ini untuk suaranya gimana? Untuk hasilnya bisa didengarkan dan bisa dilihat yang untuk webcam si Asus VivoBook ini teman-teman. Kemudian laptop ini dibekali baterai 42 Wh 3 sel Li-ion. Mungkin kalau kalian dengar angkanya, wah kok kecil ya, cuma 42, tapi tunggu dulu. Kunci rahasia keawetan laptop ini bukan di ukuran baterainya, tapi ada di otaknya, yaitu AMD Ryzen seri U teman-teman ya. Ingat, kode itu di belakangnya artinya ultra low power. Dalam penggunaan harian buat ngetik, browsing banyak tab, sambil dengerin lagu di Spotify, laptop ini sanggup bertahan di kisaran 8-10 jam. Jadi kalau kalian berangkat kuliah atau ke kafe jam 9 pagi, kalian baru bakal sibuk cari colokan pas sore hari. Ini benar-benar definisi laptop bebas colokan buat produktivitas ringan. Asus kasih adaptor 45 watt AC adapter yang ukurannya jujur ini mungil banget. Hampir seukuran charger HP atau power bank gede. Kabelnya juga simple, nggak pakai kabel power yang tebal yang bikin tas penuh. Oke, masalah garansi, Asus memberikan 2 tahun garansi resmi ya. Kemudian ada juga EDP, yaitu Accidental Damage Protection. Ini penting banget, EDP ini mengcover kerusakan akibat kelalaian kita sendiri. Kayak ketumpahan air, jatuh nggak sengaja, atau layar pecah. Jadi buat kalian yang mobilitasnya tinggi atau sering teledor, seharusnya ini bisa menjadi salah satu jaminan kalian. Jadi kesimpulannya, laptop Asus VivoBook 14 Go ini adalah jawaban kalian buat yang nyari laptop yang ringkih dan bisa diajak tempur harian yang nggak bikin pusing. Keunggulan utamanya jelas, ada di kombinasi RAM 16 GB yang lega banget buat buka banyak aplikasi sekaligus. Bodi yang super tangguh karena sudah standar militer. Dan koneksi Wi-Fi 6E yang sangat modern. Laptop ini bukan tipe jualan spek di atas kertas aja ya,
tapi lebih ke arah memberikan rasa tenang karena bodinya enggak ringkih dan baterainya bisa diandalkan buat dibawa mobilitas seharian tanpa harus sering cari colokan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi cari laptop baru. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.